Ada saat-saat dalam hidup ketika rasa takut tidak datang sebagai teriakan keras, tetapi sebagai bisikan yang terus-menerus. Ia hadir diam-diam, menyelinap ke dalam pikiran, menekan dada, dan membuat nafas terasa lebih pendek. Kekhawatiran tentang masa depan, ketidakpastian ekonomi, kesehatan, relasi, panggilan hidup, bahkan tentang iman kita sendiri, perlahan menggerogoti ketenangan. Kita mungkin tetap tersenyum di luar, tetapi di dalam, hati terasa sesak. Firman Tuhan kali ini berbicara tepat ke ruang terdalam itu. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat ini bukan sekedar nasihat rohani yang indah. Ini adalah undangan hidup, sebuah jalan keluar yang nyata dari ketakutan, bukan dengan menyangkal rasa takut itu, tetapi dengan menempatkannya di tangan yang tepat. Seringkali kita berpikir bahwa orang beriman seharusnya tidak takut, seolah-olah iman dan ketakutan tidak boleh hidup berdampingan. Akibatnya, saat rasa cemas muncul, kita bukan hanya takut, tetapi juga merasa bersalah karena takut. Namun Alkitab tidak pernah memotret manusia seperti itu. Para tokoh iman pun mengalami kegentaran. Daud ketakutan, Elia putus asa, Petrus sendiri pernah gemetar dan menyangkal Yesus. Firman Tuhan tidak datang untuk menghakimi rasa takut kita, tetapi untuk menuntun kita keluar darinya. Ketakutan muncul ketika kita menyadari keterbatasan kita, dan justru disitulah pintu kerendahan hati terbuka. Bukan untuk merendahkan diri secara palsu, tetapi untuk mengakui dengan jujur bahwa kita tidak sanggup mengendalikan segalanya. Rendahkanlah dirimu. Kalimat ini sering disalahpahami. Kerendahan hati bukan berarti kita harus merasa kecil, tidak berharga, atau pasrah tanpa daya. Kerendahan hati adalah kesadaran yang jernih tentang siapa kita dan siapa Tuhan. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat berarti berhenti menempatkan diri sebagai pusat kendali. Hidup kita melepaskan ilusi bahwa segala sesuatu harus berjalan sesuai rencana kita, sesuai waktu kita, dan sesuai cara kita. Selama kita masih menggenggam kendali dengan erat, ketakutan akan selalu menemukan jalannya, karena beban hidup terlalu berat untuk ditanggung manusia seorang diri. Petrus tidak berkata di bawah tangan Tuhan yang keras, tetapi yang kuat. Kekuatan Tuhan tidak seperti kekuatan manusia yang menekan, memaksa, atau menindas. Kekuatan Tuhan adalah kekuatan yang menopang, melindungi, dan memelihara. Tangan yang sama yang membentuk alam semesta juga adalah tangan yang menuntun kita berjalan hari demi hari. Ketika kita berada di bawah tangan itu, kita tidak sedang dipenjara, kita sedang dilindungi. Ironisnya, justru ketika kita menolak berada di bawah tangan Tuhan, kita menjadi paling rapuh. Kalimat selanjutnya adalah, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Inilah bagian yang sering terlewat. Tuhan tidak berkata bahwa Ia akan meninggikan kita sesuai keinginan kita, tetapi pada waktunya. Dan disinilah ketakutan sering berakar. Kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Kita ingin kepastian sekarang. Kita ingin jawaban instan hari ini juga. Tetapi Tuhan melihat hidup kita bukan dalam potongan pendek, melainkan dalam keseluruhan cerita. Waktu Tuhan bukan penundaan yang kejam, melainkan proses pematangan. Apa yang ditinggikan terlalu cepat, seringkali runtuh lebih cepat pula. Tuhan tidak hanya peduli pada tujuan akhir, tetapi juga pada siapa kita saat tiba di sana. Serahkan segala kekhawatiran, bukan sebagiannya. Petrus menggunakan kata segala, bukan kekhawatiran yang besar saja, bukan yang rohani saja, bukan yang terlihat layak untuk dibawa kepada Tuhan, tetapi semuanya. Kekhawatiran tentang uang, tentang masa depan anak, tentang pekerjaan, tentang kesehatan mental, tentang luka lama yang belum sembuh, tentang kegagalan yang menghantui. Seringkali kita hanya menyerahkan kekhawatiran yang kita anggap pantas untuk Tuhan, sementara yang lain kita simpan sendiri. Padahal justru beban yang kita sembunyikan itulah yang paling melelahkan. Menyerahkan kekhawatiran bukan berarti kita hanya menyebutkannya dalam doa, lalu tetap memikirkannya sepanjang hari. Menyerahkan berarti kita berhenti mengunyah ketakutan itu berulang-ulang di pikiran. Ini adalah latihan batin yang jujur dan berulang. Setiap kali pikiran kembali ke kekhawatiran yang sama, kita kembali berkata dalam hati, ini bukan milikku lagi. Menyerahkan adalah keputusan, bukan perasaan. Kadang-kadang perasaan damai menyusul belakangan, dan itu tidak apa-apa. Kalimat terakhir adalah, sebab Ia yang memelihara kamu.
Inilah intinya semua. Kita bisa menyerahkan kekhawatiran bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan peduli. Kata memelihara di sini bukan sekedar menjaga dari jauh. Ia berarti perhatian yang aktif, konsisten dan penuh kasih. Tuhan tidak hanya peduli pada akhir hidup kita, tetapi juga pada keadaan hati kita saat ini. Ketika dunia membuat kita merasa sendirian dalam perjuangan, firman ini mengingatkan bahwa kita tidak pernah menjadi beban bagi Tuhan. Kita sering berpikir bahwa damai datang ketika semua masalah selesai. Padahal, damai sejati sering datang di tengah masalah, ketika kita berhenti melawan kenyataan dan mulai mempercayakan diri kepada Tuhan. Damai bukan berarti hidup tanpa badai, tetapi memiliki jangkar yang kuat saat badai datang. Harapan bukan berarti kita tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita tahu siapa yang memegang hidup kita. Jika hari ini hati terasa berat, mungkin kita tidak sedang diminta untuk menemukan solusi besar. Mungkin kita hanya diminta untuk berhenti sejenak, menundukkan hati, dan meletakkan beban yang selama ini kita pikul sendirian. Tidak semua hal harus dipahami hari ini. Tidak semua masalah harus selesai sekarang. Tidak semua ketakutan harus hilang seketika. Tetapi kita bisa memilih untuk tidak berjalan sendirian. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa kuat kita bertahan, tetapi di tangan siapa kita bersandar. Di bawah tangan Tuhan yang kuat, kita boleh lemah, kita boleh jujur, kita boleh berhenti berpura-pura, dan justru di sanalah kita dipulihkan. Bukan karena dunia menjadi lebih ringan, tetapi karena kita tidak lagi memikulnya sendirian. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini berarti, silahkan like, tinggalkan komentar, bagikan, dan subscribe. Kiranya damai Tuhan selalu menyertai langkah kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.